Hai, Sobat Bankir Muda. Pernah nggak sih kalian merasa hampir mimpi punya rumah lewat KPR, tapi tiba-tiba terhambat karena catatan pinjaman online alias pinjol di S-League OJK? Ternyata banyak yang mengalami hal ini. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas soal S-League OJK, bagaimana pengaruhnya ke pengajuan KPR, dan tentu saja tips supaya kalian tetap bisa beli rumah impian meski punya riwayat pinjol. Yuk, simak sampai selesai ya. Jadi, sebelum kita bahas lebih jauh, penting banget buat tahu apa itu S-League OJK. S-League adalah singkatan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan. Sistem ini dikelola oleh OJK untuk mencatat seluruh riwayat kredit seseorang, termasuk kredit rumah, kendaraan, kartu kredit, hingga pinjaman online fungsinya. Untuk membantu bank menilai apakah calon nasabah punya kemampuan bayar yang baik. Ibaratnya, S-League OJK ini adalah rapor keuangan kamu. Kalau nilainya hijau, artinya aman. Tapi kalau merah, itu yang bisa jadi masalah saat mengajukan KPR. Tapi perlu dicatat, catatan pinjol di S-League bukan alasan utama. Pengajuan KPR ditolak. Keputusan akhir tetap ada di masing-masing bank. Masalah muncul ketika ada riwayat pinjol yang belum selesai, terutama jika statusnya macet. Menurut data, sekitar 30% nasabah yang gagal mengajukan KPR terkendala oleh S-League OJK yang merah. Tapi mari kita bedah lebih dalam. Jika kamu punya catatan dari lembaga pinjol yang legal, seperti yang terdaftar di OJK, ini masih bisa dinegosiasikan. Beberapa bank bahkan punya mekanisme penghapus bukuan atau hapus tagihan untuk nasabah dengan situasi khusus. Kalau pinjolnya ilegal, sayangnya otoritas nggak bisa membantu. Satu-satunya cara adalah melunasi pinjaman tersebut dan memastikan catatan dihapus. Tapi ingat, pilihlah pinjol yang aman dan terdaftar di OJK untuk menghindari masalah seperti ini di masa depan. Masalah ini seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman tentang aturan pinjol. Jadi, penting banget untuk selalu cek sebelum meminjam. Kalau catatan pinjol kamu jadi masalah, apa yang bisa dilakukan? Yuk, kita bahas dua mekanisme yang sering digunakan. Satu, hapus buku, write-off. Ini adalah langkah di mana bank menghapuskan utang dari pembukuannya. Artinya, secara teknis, kamu sudah tidak punya utang lagi. Mekanisme ini biasa dilakukan oleh bank swasta. Dua, hapus tagihan, debt forgiveness. Di sini, bukan hanya utang yang dihapus dari pembukuan, tapi kamu juga tidak perlu membayarnya lagi. Tapi, ini lebih sulit diterapkan di bank BUMN karena terkait regulasi dan potensi kerugian negara. Namun, kalau kamu berurusan dengan bank BUMN, solusi ini masih menjadi tantangan besar. Bank BUMN harus memastikan keputusan ini tidak merugikan negara. Tapi, ke depannya, OJK berharap bank BUMN bisa lebih fleksibel, seperti bank swasta, sehingga nasabah punya kesempatan yang sama. Kalau S-League OJK kamu merah karena pinjol, jangan panik. Berikut beberapa tips yang bisa kamu coba. Pastikan kamu melunasi pinjol yang bermasalah. Minta klarifikasi ke bank. Apakah catatan ini masih relevan? Tingkatkan skor kredit kamu dengan pembayaran tepat waktu untuk kredit lain. Hindari pinjol ilegal ke depannya. Jadi, Sobat Bankir Muda, punya riwayat pinjol bukan berarti nggak bisa punya rumah impian. Asalkan kamu tahu solusinya dan tetap konsisten memperbaiki keuangan, pasti ada jalan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen pengalaman kamu, dan subscribe untuk konten-konten finansial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga perjalanan KPR kamu lancar.